Kasus men, kasus men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Aldo Alfarisi. Saya dari Universitas Negeri Padang, tepatnya saya berkuliah di Fakultas Teknik di Departemen Teknik Mesin, jurusan S1 Teknik Mesin dengan NIM 2433801. Saya ingin membuat video tugas dari Bapak Arapat, yaitu video tentang material teknik dengan 3 materi, yaitu logam, polimer, dan keramik. Baiklah, berikut videonya. Tolong saksikan video ini sampai selesai. Berikut kita masuk ke materi. Baiklah, masuk materi yang pertama, yaitu logam. Logam adalah sebuah unsur kimia yang memiliki sifat yang kuat, liat, keras, dan mampu menghantarkan listrik atau energi panas. Logam juga memiliki titik cair yang tinggi. Selain itu, logam berasal dari biji logam. Dan untuk mendapatkannya dengan cara penambangan, umumnya hanya dilakukan dan dicari di dalam bumi, baik yang murni ataupun yang memiliki campuran logam. Biji logam ditemukan dalam keadaan murni, contoh seperti emas, perak, platina. Selain itu, juga ada yang bercampur dengan unsur-unsur lainnya seperti karbon, sulfur, fosfor, silikon, tanah, dan pasir. Kata logam itu sendiri berasal dari kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu matalon, yang berarti bahwa suatu unsur kimia yang siap bergabung menjadi ion, kemudian memiliki suatu ikatan logam dan dianggap sebuah logam mirip dengan kaiton yang ada di bawah elektron. Logam adalah elemen yang memiliki sifat logam seperti rapat, massa tinggi, mengkilap, ulet, menghantar panas, dan listrik, kecuali merkuri. Logam berbentuk padat dan kristalin. 2/3 dari elemen alam adalah logam. Paduan adalah campuran logam dengan logam lain atau elemen non-elemen. Unsur logam. Pada unsur ini, material bahan bersifat sangat mengkilap dan mampu menjadi penghantar listrik dan panas yang baik untuk logam pada umumnya. Akan berbentuk padat dan tekanan pada suhu yang normal, kecuali menggunakan air raksa. Pada dasarnya, logam sangat mudah untuk ditempa. Hal ini yang memudahkan untuk dijadikan berbagai benda. Untuk jenis unsur logam seperti aluminium, besi, emas, barium, kalsium, kalium, kromnium, nikel, natrium, mangan, dan magnesium. Tembaga meningkatkan kekuatan pada aluminium. Kromium meningkatkan ketahanan korosi baja. Vanadium ditambahkan pada baja untuk alat potong logam dan kayu. Magnesium menjadi material struktural setelah dipadu. Aluminium, mangan, logam sendiri terbagi menjadi 3 sifat, yaitu sifat fisik, sifat kimia, sifat mekanik. Yang pertama, sifat fisik terbagi menjadi 4 bagian, yaitu rapat massa, konduktivitas panas, konduktivitas listrik, sifat magnet. Sifat kedua, yaitu sifat kimia, dibagi menjadi 2 bagian, ketahanan oksidasi, ketahanan korosi. Masuki sifat yang ketiga, sifat mekanik. Pertama, kekuatan tarik, kedua, ketangguhan, 3, kekuatan, 4, keuletan, 5, kekerasan, 6, kekuatan impact,
7. Ketahanan lelah. 8. Ketahanan mulur. 9. Modulus Young. Berikut adalah contoh penggunaan logam pada baja tahan karat. Biasa kita temukan seperti knalpot, pisau bedah atau alat medis, dan untuk pen yang untuk menyambung tulang-tulang yang patah. Dan ada juga logam-logam yang digunakan sebagai berikut: bahan bangunan, bahan sebagai pembuat kendaraan, bahan peralatan listrik, obat-obatan, peralatan pertanian, sehingga peralatan rumah tangga dan senjata. Memasuki materi berikutnya, itu adalah keramik. Baiklah, memasuki materi berikutnya, yaitu keramik. Keramik merupakan material teknik yang terbuat dari persamaan metal dan non-metal. Ada dua klasifikasi keramik, yaitu keramik tradisional dan keramik teknik. Keramik tradisional biasanya terbuat dari tanah liat yang berupa kaolin, porselin, kaca, gerabah untuk perabotan dapur, hiasan, dan lain-lain. Sedangkan keramik teknik sengaja dibuat dari unsur-unsur metal dan non-metal seperti besi dan lain-lain untuk penggunaan di bidang elektronik, aerospace, komputer, komunikasi. Keramik teknik dipilih untuk aplikasi penahanan beban, di mana ada kombinasi suhu tinggi, korosif, abrasif, dan perlu isolasi panas atau listrik. Sifat keramik sangat berpengaruh karakteristik mikro dan makro, struktur, dan orientasi. Misalnya, porosity dapat mengubah konduktivitas panas sampai 2-3 kali. Pertama, getas dan tahan panas. Keramik umumnya keras, getas, dan memiliki suhu leleh yang sangat tinggi. Kedua, ketahanan aus. Banyak sistem teknik dan desain yang harus memakai keramik, khususnya ketika diperlukan ketahanan aus dan paparan pada suhu tinggi. Yang ketiga, isolator panas dan listrik. Kebanyakan keramik memiliki konduktivitas panas dan listrik yang sangat rendah, serta non-magnetik. Yang keempat, modulus of rupture atau flexural strength dipakai untuk mengukur kekuatan keramik untuk aplikasi kritis dan pembebanan tinggi. Contoh penggunaan keramik itu ada terbagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas oksida, karbida, nitrida, intermetalik. Contoh kelas oksida, alumina. Penggunaannya di isolator listrik, oksida krom, lapisan tahan aus, zirkonia, isolator termal, titania, pigmen, silika, abrasif, kaca, optik. Yang kedua, kelas karbida. Karbida vanadium, karbida titanium, karbida tantalum, karbida. Dari ketiga kelas ini, materi penggunaannya sama, yaitu material tahan aus. Kemudian ada karbida tungsten, alat potong, karbida silikon, abrasif, alat elektronik, karbida krom, lapisan tahan aus. Kelas ketiga, kelas nitrida, yaitu ada nitrida boron sebagai isolator, nitrida silikon, material tahan aus, nitrida aluminium, alat elektronik. Masuk kelas keempat, yaitu intermetalik, nikel aluminida,
sebagai lapisan tahan aus. Baiklah, kita akan lanjut ke materi berikutnya yaitu polimer. Saksikan, ini dia materi berikutnya. Baiklah, masuki materi berikutnya yaitu polimer. Polimer adalah material berbentuk rantai molekul panjang dan berulang. Hasil ini didapatkan dari proses bernama polimerisasi. Ada berbagai macam polimer. Selain itu, karakteristik pun berbeda-beda. Semuanya tergantung dari sifat molekul yang membentuk serta bagaimana proses pembentukannya. Ada beberapa polimer yang memiliki sifat lentur, contohnya seperti karet dan polister. Namun ada juga polimer yang bersifat keras dan kuat, yakni kaca epoksi. Polimer terbuat dari karbon yang dikombinasi dengan elemen lain dan membentuk rantai monomer. Polimer sendiri terbagi menjadi dua, yaitu termoset, bagi menjadi 5 bagian: fenolik, resin epoksi, resin polyester, melamin formaldehid, urea formaldehid. Plastik cross-linked terbentuk dari rantai polimer ketika molding dan tidak dapat dibentuk ulang. Contoh penggunaannya seperti untuk pembuatan helm, kain, kasur, isolator termal, perlengkapan rumah sakit, perekat, ban, sepatu, dan lain-lain. Kedua, termoplastik. Termoplastik terbagi menjadi 5, yaitu polietilen, polistiren, PTFE, nilon, dan ABS. Plastik linier tidak berubah secara kimia selama proses molding sehingga bisa dibentuk lagi dan lagi. Contoh penggunaannya di dunia nyata yaitu ada juga seperti ABS untuk bahan helm, termoplastik untuk sebagai bahan bodi motor, sebagai kemasan makanan, pakaian anti air, panci dan wajan, anti lengket, kacamata, CD dan DVD, isolasi kabel, botol air, layar LCD, cat, furnitur, peralatan bermain, luar ruangan, mainan, atap, pelapis rumah, rumah kaca, dan peralatan medis. Contoh penggunaan polimer, nama plastik PMMA, akrilik atau polymethyl methacrylate. Penggunaan termoplastik kaku dan tembus pandang banyak dipakai sebagai pengganti kaca. Kedua, EP atau epoksi. Termoset pembungkus kabel, perekat pelapis permukaan dan untuk matrik komposit serat karbon berkekuatan tinggi. HDPE atau yang biasa dikenal High Density Polyethylene. Penggunaan termoplastik banyak dipakai untuk produk yang dibuat dengan teknik blow molding seperti botol dan jerigen.
Yang berikutnya low density polyethylene LDPE. Banyak dipakai untuk produk yang dibuat pada tekanan tinggi seperti lapisan tipis dan isolator listrik. Yang berikutnya melamin formaldehide MF, peralatan dapur, saklar, map, dan sebagainya. Nilon polimer atau PA, termoplastik, roda gigi, cetakan, pena, dan sebagainya. Berikutnya fenol formaldehide atau VF. Termoset disebut juga bagatile, dipakai sebagai bahan cetakan dan resin laminating. Yang berikutnya polycrylonitrile atau PAN. Termoplastik serat yang menjadi bahan dasar untuk pembuatan serat karbon. Berikutnya UPR atau polyester unsaturated polyester resin. Larutan polyester tak jenuh dalam stiren atau pelarut lain dapat dipolimerasi, sering dipakai untuk matriks GRP. Poli atau ethylene terephthalate atau PET, bahan cetakan untuk botol bir dan lain-lain, bersaing dengan polybutylene terephthalate PBT. Berikutnya PVC atau polyvinyl chloride. Termoplastik dapat digunakan plastis untuk menghasilkan bahan yang keras. PVC digunakan sebagai pipa air, hujan, dan lain-lain. Baiklah, sekian video dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata saya. Dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Sekian video dari saya. Sekali lagi, hanya itu yang bisa saya jelaskan karena ilmu saya juga belum seberapa. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.